Bertempat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sumedang berlangsung rapat paripurna dalam rangka penjelasan Bupati Sumedang mengenai 5 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumedang. Acara dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dengan dihadiri Bupati Sumedang, Ketua DPRD beserta anggota Porkopimda, para kepala SKPD Kabupaten serta tamu undangan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan peraturan daerah itu sebagai pijakan dasar kebijakan pembangunan di Sumedang, di mana ada beberapa perubahan yang pihaknya harus mengakomodir rencana dari pusat dan provinsi. Dijelaskannya, hal ini harus betul-betul terintegrasi, terarah, dan betul-betul sesuai dengan tata ruang yang ada di Kabupaten Sumedang. Perda ini kan sebuah kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di Sumedang ini. Perda ini sangat urgen untuk segera disahkan karena berkaitan dengan proses pembangunan, terutama dari sisi APBD kita. Pertama, perda tentang APBD disahkan karena untuk menjalankan pembangunan di saat masyarakat. Kita sudah buat nota pengantarnya sedemikian rupa sesuai dengan Ketua PPS sebelumnya. Yang kedua, perda tentang rencana induk pembangunan perusahaan di Sumedang, karena memang rencana induk perlu kami rubah karena ada beberapa perubahan juga yang harus kami akomodir sesuaikan dengan kondisi terkini, update terkini, termasuk menyesuaikan dengan rencana dari pusat dan provinsi, sehingga wisata kita dengan rencana induk pusat pengembangan ini akan betul-betul terintegrasi, terarah, kemudian betul-betul sesuai dengan tata ruang yang ada di Sumedang juga, sehingga wisatawan akan semakin nyaman datang ke Sumedang. Yang ketiga tentang Persoroda ini kan 2012 Persoroda tentang Kampung Makmur disahkan perdanya, dan mulai periode ini kita coba revitalisasi, kita maksimalkan perannya, dan dalam perannya ini perlu ada perubahan perdanya sesuai dengan ketentuan di atasnya yang berubah. Yang kedua, perlu suntikan modal untuk meningkatkan perannya dalam rangka menggerakkan ekonomi daerah, karena peran BUMD itu pertama menggerakkan ekonomi daerah, kedua profit making, menghasilkan penerimaan untuk PAD. Nah, itu perlu tentunya suntikan modal, tapi suntikan modalnya sesuai dengan rencana bisnis plan-nya. Sesuai dengan rencana bisnis plan-nya yang jelas menguntungkan, kemudian volume usahanya, dan juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Terakhir, untuk RDTR perkotaan, tentunya rencana dari tata ruang perkotaan ini menjadi sebuah perda yang akan menjadi dasar untuk pemberian izin pemanfaatan lahan di Sumedang ini. Dengan DTR ini, insya Allah akan jelas pemanfaatan lahan di mana saja yang boleh, mana yang tidak untuk pengembangan. Ada hak rakyat juga untuk melakukan pembangunan, ada peran pemerintah untuk mengaturnya. Inilah perlunya RDTR, sehingga pembangunan akan berkelanjutan, akan pro terhadap lingkungan, tapi perizinan harus ringkas, harus cepat. Sebagaimana pusat ada online submission, online single submission ini tentunya menjadi bagian yang harus kita jadikan panduan. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Jajang Heriana mengatakan rancangan peraturan daerah yang disampaikan Bupati sebenarnya sudah dibahas secara komprehensif di Bapemperda. Namun khusus Raperda 1 terkait rancangan APBD untuk tahun 2021. Karena sebelumnya MOU sudah dilaksanakan per tanggal 2 Oktober lalu, dan sekarang saatnya diminta bagaimana pendapatan dan pembelian yang akan dilakukan Pemda. Sementara terkait 4 Raperda yang lain, memang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sudah dibuat tahun 2014 dan sekarang perlu penyesuaian. Terkait dengan 5 buah Raperda yang disampaikan Pak Bupati, sebenarnya sudah dibahas secara komprehensif di Bapemperda, dan itu sudah hari ini kita bahas. Namun khusus Raperda 1 terkait dengan APBD itu sudah memang waktunya ini pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai APBD 2021, karena MOU KUA PPAS sudah kita laksanakan per tanggal 2 Oktober lalu. Sehingga ini memang saatnya di mana bagaimana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah daerah dibahas bersama oleh DPRD dan disusun di dalam nanti Perda APBD 2021. Terkait 4 Raperda yang lain, memang
rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah itu sudah dibuat di 2014, sekarang sudah 6 tahun dan perlu penyesuaian. Bahkan tadi disampaikan rencana induk pembangunan kawasan pariwisata 2021-2025, sehingga DPRD juga perlu bersama-sama pemerintah daerah mendorong penataan kawasan pusat pariwisata, termasuk dampak-dampak lingkungan dan dampak kemasyarakatan. Apakah itu bisa meningkatkan perekonomian? Apakah itu bisa mendorong PAD? Kalau akan mendorong PAD dan meningkatkan perekonomian masyarakat, kenapa tidak? Kita sama-sama dengan pemerintah daerah mendorong rencana kawasan pembangunan pusat pariwisata Kabupaten Sumedang. Selanjutnya terkait dengan rencana detail tata ruang Kota Sumedang, di mana tadi disampaikan bagaimana ada space-space ruang tertentu yang perlu dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD sehingga perdanya diatur. Perdanya 2020-2040. Jadi 20 tahun ke depan mau seperti apa nih Sumedang kota ini? Sehingga kita mengatur hari ini untuk 20 tahun ke depan. Dua lagi, yang pertama terkait dengan perubahan kelembagaan PT Kampung Makmur, itu terkait dengan modal dasar, bahwa hari ini Kampung Makmur didorong untuk menjadi BUMD yang bisa mendorong juga peningkatan pendapatan asli daerah. Beberapa rencana pembangunan strategis yang akan dilakukan di Kabupaten Sumedang, wajib hukumnya ditangkap oleh badan usaha milik daerah tersebut, sehingga ujung-ujungnya di saat DPRD menyetujui satu lagi perda terkait penyertaan modal ke Kampung Makmur, tidak hanya menyertakan modal saja, mendorong permodalan PT Kampung Makmur saja, bagaimana dampaknya untuk bisa mengungkit perekonomian masyarakat, ujung-ujungnya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.